Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Genur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Saya akan mengerjakan soal ulangan akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom, MPD, MIKOM. Di sini ada variabel X dan variabel Y dengan pertanyaan atau yang perintah. Yang pertama, cari persamaan regresi Y atas X. Yang kedua, lakukan pengujian linearitas persamaan regresi Y atas X dan signifikansi regresi Y atas X. Yang ketiga, buat tabel ANOVA, apakah regresi linear dan signifikan pada alfa sama dengan 0,05. Yang keempat, hitung koefisien korelasi dan uji signifikansinya antara Y atas X. Yang kelima, hitung koefisien determinasi antara Y atas X. Keterangan variabel X yang kosong diberi nilai 9 ditambah dengan nomor absen kelas. Karena variabel X tidak ada yang kosong, adanya nilai 9 blok warna biru, maka nilai tersebut ditambah dengan absen kelas. Berdasarkan kesepakatan, nomor absen saya yaitu 9. Maka nilai yang terisi 9 ditambah 9 yaitu 18. Perintah pertama, mencari persamaan regresi Y atas X. Rumusnya, Y sama dengan alfa ditambah beta X. Persamaannya, Y sama dengan A ditambah BX. Untuk mempermudah, kita menggunakan tabel perhitungan untuk mencari nilai X, Y, X pangkat 2, Y pangkat 2, X dikali Y. Jumlah keseluruhan data X, jika dijumlahkan menghasilkan sigma X. Begitu juga seterusnya. Untuk mencari nilai Y, maka kita harus mencari nilai A dan B terlebih dahulu. Rumus mencari nilai B sama dengan sigma XY dibagi sigma X. Rumus sigma XY sama dengan sigma XY besar dikurangi dalam kurung sigma X dikali dalam kurung sigma Y dibagi N. Nilai tersebut diperoleh dari tabel perhitungan tabel sebelumnya, maka memperoleh hasil minus 77,8. Begitu juga dengan sigma X pangkat 2 sama dengan sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X dalam kurung sigma X pangkat 2 dibagi N, juga dapat diperoleh dari perhitungan tabel sebelumnya, diperoleh hasil 252,4. Maka B sama dengan minus 77,8 dibagi 252,4 sama dengan minus 0,30. Maka setelah mengetahui nilai B, maka kita mencari nilai A-nya. Dengan cara kita harus mencari nilai Y dan X terlebih dahulu. Nilai Y diperoleh dari sigma Y dibagi N, yaitu 67 dibagi 10 sama dengan 6,7, dan X yaitu 104 dibagi 10 yaitu 10,4. Maka A sama dengan 6,7 dikurangi dalam kurung minus 0,30 dikali 10,4 sama dengan 6,7 dikurangi minus 3,12 menjadi 9,82. Maka Y sama dengan A, nilainya yaitu 9,82. Karena ini minus, jadi minus 0,30x. Yang kedua, menguji
Linearitas persamaan regresi Y atas X. Langkah-langkah perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat beberapa varians. Tabel X atau variabel X diurutkan dari yang terkecil. Setelah itu dikelompokkan, maka diperoleh menjadi 4 kelompok. Nah, nilai Y sesuai dengan nilai X tabel sebelumnya. Misalkan yang pertama nilai 6, variabel Y-nya yaitu 10, dan nilai 6 yang kedua variabel Y-nya yaitu 12. Dan begitu juga seterusnya. Lalu setelah itu mencari nilai jumlah kuadrat T, A, B per A, S, G, dan TC dengan rumus-rumus yang sudah ditetapkan, tetapi ada perhitungan khusus untuk jumlah kuadrat G, yaitu dengan cara nilai variabel Y disesuaikan dengan kelompok. Karena sebelumnya ada diperoleh 4 kelompok, maka ada 4 perhitungan yang dilakukan. Langkah yang kedua, menentukan derajat bebas beberapa varian. Untuk derajat bebas T, yaitu jumlah datanya yaitu ada 10. Dan untuk derajat bebas A dan derajat bebas B per A yaitu sudah ditetapkan yaitu 1. Untuk rumus derajat bebas S, rumusnya yaitu N dikurangi 2. Maka jumlah datanya 10 dikurangi 2 yaitu 8. Rumus derajat bebas G sama dengan N dikurangi K. Jumlah datanya 10 dan kelompoknya ada 4, yaitu maka nilainya 6. Dan DBTC rumusnya yaitu K dikurangi 2, maka nilai K 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Yang ketiga, menghitung rata-rata jumlah kuadrat dengan cara memasukkan nilai yang sudah dicari sebelumnya ke dalam rumus yang sudah ditetapkan. Dan yang keempat atau langkah terakhir, menentukan F hitung. Uji linearitas regresi Y atas X. F hitung TC sama dengan rata-rata jumlah kuadrat TC dibagi rata-rata jumlah kuadrat G, yaitu hasilnya 15,89. Dan F tabel alfa sama dengan 0,05 dan alfa sama dengan 0,01. Menentukan F tab yaitu dengan nilai DBTC dan nilai DBG. Nilai DBTC yaitu sebagai pembilang dan DBG sebagai penyebut. Maka diperoleh F tab alfa 0,05, 2/6 sama dengan 5,14, dan F tab 0,01, 2/6 sama dengan 10,92. Bandingkan, maka F hitung lebih besar dari F table. Hal ini berarti ditolak. Dengan demikian, persamaan regresi Y atas X tidak berbentuk garis linier. Uji signifikansi regresi Y atas X. Rumusnya F hitung B per A sama dengan rata-rata jumlah kuadrat B per A dibagi rata-rata jumlah kuadrat S sama dengan hasilnya 5,69. Dan mencari F table alfa
sama dengan 0,05 dan alfa 0,01. Menentukan F tab yaitu nilai dB B per A dan nilai dBs. Maka F tab 0,05 1/8 sama dengan 5,32 dan F tab 0,01 1/8 sama dengan 11,26. Jika dibandingkan, F hitung lebih besar dari F table. Hal ini berarti HO ditolak, dengan demikian regresi adalah signifikan. Pada taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Dengan demikian regresi Y atas X adalah signifikan. Dapat disimpulkan perintah kedua, yaitu pengujian linearitas adalah tidak bersifat linear dan signifikansi regresi Y atas regresinya adalah variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Perintah ketiga, membuat tabel ANOVA. Apakah regresi linear dan signifikan pada alfa sama dengan 0,05? Tabel ANOVA yaitu tinggal memasukkan nilai-nilai yang sudah kita hitung sebelumnya ke dalam sebuah tabel. Kita sudah menghitung nilai dB, nilai JK, RJK, F hitung, dan F tab. Dan tinggal dimasukkan ke dalam tabel dan diketahuilah tabel ANOVA. Apakah regresi linear dan signifikan pada alfa 0,05? Dari hasil tabel di atas diperoleh F hitung 15,89 lebih besar dari F tab yaitu 5,14 dan F hitung sama dengan 5,69 lebih besar dari F tab-nya yaitu 5,32. Dengan demikian, regresi Y berpengaruh terhadap X atau signifikan tetapi bersifat tidak linear. Perintah keempat yaitu koefisien korelasi antara X dan Y. Rumusnya yaitu RXY sama dengan sigma XY dibagi akar sigma X pangkat 2 dikali dalam kurung sigma Y pangkat 2. Nilai sigma XY, nilai sigma X pangkat 2 dan sigma Y pangkat 2 ini diperoleh dari perhitungan kita yang sebelumnya, yang sigma XY kecil sebelumnya itu. Maka diperoleh nilai RXY atau koefisien korelasi antara X dan Y yaitu sama dengan minus 0,654. Dan perintah yang kelima, koefisien determinasi antara X dan Y. Koefisien determinasi sebagai kuadrat dari koefisien korelasi dengan rumus sebagai berikut. R pangkat 2 XY dikali 100%. Maka sudah diperoleh sebelumnya, minus 0,654 dikuadratin dikali 100% sama dengan 0,427 dikali 100% sama dengan 42,7%. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh regresi Y terhadap X sebesar 42,7%. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.